Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut merespon operasi tangkap tangan oleh KPK atas Wamenakar Immanuel Ebenezer. Diketahui Noel sendiri pernah menjadi relawan Jokowi Mania yang ikut memenangkan Jokowi di pemilihan presiden 2019 lalu. Selengkapnya saudara terkait respon Joko Widodo akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat siang rekan Ahmad Syarifuddin. Ya, selamat siang rekan Rima dan Tribuners. Ya, sejauh ini seperti apa respon Joko Widodo terkait dengan penangkapan Noel? Silakan dengan laporan Anda. Ya, mantan Presiden Jokowi mengapresiasi operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas Wamenakar Immanuel Ebenezer. Dan seperti telah kita ketahui bersama bahwa pria yang akrab disapa Noel ini dikenal sebagai pendiri relawan Jokowi Mania. Dan Jokowi sendiri tak menampik bahwa Noel merupakan salah satu pendiri organ relawan yang ikut memenangkannya di pemilihan presiden 2019 lalu. Dan meskipun begitu, ia tetap meminta semua pihak agar mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Dan setelah mendirikan Jokowi Mania, Noel juga mendirikan Prabowo Mania 08 dan ia ikut berperan memenangkan pemilihan presiden, wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan seperti telah diketahui, Noel ditangkap bersama sejumlah pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan dan Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan bahwa OTT itu dilakukan karena adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu rekan Rima dan Tribuners. Ya, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Pak izin Pak, terkait ini kemarin KPK melakukan OTT ke Wamenakar Pak Noel. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Baik. Pak, ini kan nama Bapak dibawa apa namanya disambutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Mungkin ada komunikasi. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga telah buka suara terkait dengan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Jakarta. Gibran pun menegaskan bahwa dirinya menghormati independensi KPK. Gibran selaku pembantu Presiden menegaskan dukungannya terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Terkait respon Gibran soal penangkapan Noel selengkapnya untuk Anda. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, juga turut memberikan respon terkait OTT KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer. Terhadap kasus ini, Kaisang Pangarep turut mengutip pernyataan dari mendiang Presiden ketiga RI, yakni B.J. Habibie, soal sikap setiap pejabat negara. Di mana, kata Kaisang, sebagai pejabat negara seharusnya siapapun memberikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, bukan malah merampas hak rakyat itu sendiri. Demikian disampaikan Kaisang kepada awak media saat ditemui di kawasan TMP Nasional Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat 22 Agustus. Terhadap kasus hukum mantan ketua relawan Jokowi Mania itu, Kaisang pun berharap agar setiap pihak bisa menghormati dan mengikuti prosesnya. Terlebih menurut dia,
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya selalu semangat dan gencar untuk memberantas tindak pidana korupsi. Atas kasus ini, Kaisang mengungkap jika dirinya sudah memberikan pesan kepada seluruh kader DPP PSI yang kini tergabung di kabinet untuk tidak melakukan tindak korupsi. Hal itu menurut Kaisang sudah sering disuarakannya sejak dirinya menjabat dari periode pertama Ketua Umum DPP PSI. Mungkin soal Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang terjaring OTT KPK ini kan dulu pernah jadi Jokowi mania tuh Mas. Gimana tanggapannya Mas? Ya semuanya apapun yang tersangkut dengan kasus hukum ya kita harus ikuti proses hukumnya, dan kami percaya Bapak Presiden program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi. Pak Jokowi udah ngambil sikap belum? Udah ada komentar belum dari Pak Jokowi terkait dengan hal ini? Apa ada sikap? Gitu? Mungkin nanti waktu di Solo kami bertemu baru tahu saya. Ada arahan ke kader nggak sih Mas supaya jangan sampai kesandung masalah yang sama Mas? Kan sebenarnya sudah saya selalu katakan ke seluruh kader PSI sejak saya menjadi ketua umum di periode sebelumnya, jangan pernah korupsi. Dan itu tadi yang seperti Pak Presiden ketiga kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta ataupun merampas. Ya, udah itu aja ya. Di tengah kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer oleh KPK, kini beredar sebuah foto yang menampilkan Noel tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan seperti diketahui adalah proses evaluasi kondisi fisik dan mental seorang yang dilakukan oleh tenaga medis. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menegaskan bahwa lokasi dalam foto tersebut bukan di Gedung Merah Putih KPK. Ia juga memastikan bahwa kondisi Wamenaker yang akrab disapa Noel itu dalam keadaan sehat selama menjalani pemeriksaan. Pernyataan ini disampaikan di tengah proses pemeriksaan intensif yang dijalani oleh Noel dan 13 orang lain pasca operasi senyap yang dilakukan oleh tim KPK sejak Rabu 20 Agustus malam. Noel diamankan dari rumah dinasnya pada Kamis 21 Agustus dini hari untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto, operasi ini menyasar dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Hingga kini, tim penyidik KPK telah menyita puluhan kendaraan mewah yang diduga terkait dengan kasus ini termasuk 15 unit mobil dan 7 unit motor gede. Ruang kerja Dirjen Binwasnaker dan K3 di kantor Kemenaker juga telah disegel. KPK dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi status hukum Emmanuel Ebenezer dan para pihak lainnya dalam konferensi pers yang akan digelar pada siang ini. Dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan sudah ditetapkan status para pihak yang diamankan, sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman ya terkait dengan penetapan status hukum 1 kali 24 jam ya terhadap pihak-pihak yang diamankan. Artinya sebelum 1 kali 24 jam tersebut KPK sudah menetapkan ya status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT atau kegiatan tangkap tangan KPK ya terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, baik jumlahnya, siapa saja, kronologi tangkap tangannya, dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pers. Jadi kita sabar, kita sama-sama tunggu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.